Saat Adele berjalan di persimpangan jalan, tatapan seorang perempuan berambut pendek, berwarna biru, berkepala naga, begitu tajam menghujam jantungnya. Dan seketika itu juga, Adele membalas tatapan tersebut dengan rasa penasaran yang tinggi. Wow, siapakah dia? Itulah sepenggal kisah dari film Blue is the Warmest Color, atau dalam bahasa Prancis disebut juga dengan La Vie d'Adèle, tentang perempuan introvert Prancis yang mengalami kebingungan dengan kecintaannya terhadap pria atau wanita. Sebelum lanjut, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini ya para sista and bro tersayang. Aulia Channel. Blue is the Warmest Color diproduseri sekaligus disutradari oleh Abdul Latif Kecingce dan dibintangi oleh mereka yang berdedikasi tinggi pada kehidupan di Perancis. Siapakah mereka? Adele Extrafulus berperan sebagai Adele. Lea Seydoux berperan sebagai Emma. Kisah berfokus pada Adele berusia 15 tahun, seorang remaja Prancis yang menemukan kekuatan dalam kebebasan ketika Emma, seorang pelukis berambut biru, meracuni hidupnya sekaligus mematahkan kepingan rasa sayang yang sudah lama terjalin sekian hari. Film dengan durasi 3 jam ini bisa saja menjadi film yang melelahkan plus membosankan. Akan tetapi, jalinan kisah dan penapahan karakter yang begitu kuat disertai adegan-adegan natural membuat tidak terasa lama. Lebih tidak lama lagi jika kamu menontonnya dicepet-cepetin dan dilama-lamain di bagian adegan ranjang, karena selipan-selipan ranjangnya lah yang cukup menyita perhatian. Meski begitu, adegan ranjang bukanlah sekedar selipan tanpa makna. Justru itulah esensi atau inti dari cerita yang ingin disampaikan oleh sutradara. Mengapa seorang Adele bisa dengan mudahnya menjadi bagian dari evolusi kaum LGBT. Film dibuka dengan Adele yang memasuki masa sekolah, bergelut dengan kesehariannya yang introvert. Namun bukan berarti dia tidak memiliki teman. Beberapa orang mungkin mendekatinya, tapi Adele mencoba menghiraukannya, kecuali satu pria yang menurutnya sangat begitu menantang, dan coba-coba menjalin hubungan lebih jauh bersama pria tersebut. Namun yang tersisa hanyalah rasa pahit dan penyesalan. Saat film memasuki selipan-selipan ranjang, rasanya ini seperti film semi Perancis. Namun jika kamu fokus pada raut wajah Adele saat digasak, tampak seperti tidak nyaman. Hingga pada akhirnya perempuan bernama Emma masuk ke dalam sanubarinya yang terdalam. Dari pandangan pertamanya di persimpangan jalan di kota Paris yang ramai, terbawa suasana hingga terbawa arus dalam adegan mimpi basah, masturbasi, dan mengeluarkan banyak cairan hormon. Begitu bersemangatnya Adele mencoba mencari perempuan berambut biru tersebut, hingga dia terdampar di sebuah klub malam khusus kaum LGBT. Akan tetapi tanpa disangka, justru di tempat itulah dia menemukan perempuan berambut biru. Pastinya rasa riang gembira memenuhi perasaan terdalamnya. Maka dimulailah petualangan Adele bersama Emma dalam kegelisahan jiwa yang tidak terbendung, karena ternyata
Emma juga memendam perasaan gila terhadap Adele. Akhirnya saya mengerti mengapa film ini harus berdurasi 3 jam. Karena kisahnya dibagi menjadi 2 bagian. Di bagian pertama mengisahkan tentang Adele itu sendiri, dan di bagian kedua berkisah kepada ketakutan mereka berdua, baik Adele dan Emma, dalam menjalani hubungan secara keseluruhan. Meskipun LGBT, tapi kisah cinta yang dipaparkan di bagian 2 itu tidaklah jauh berbeda dengan kisah cinta pada umumnya, hanya saja berbeda kelas. Visi dan misi hidup mereka berdualah yang akhirnya mencabik-cabik hati Adele, karena satu sama lain memiliki impian yang berbeda. Rasa sayang dan cinta Adele yang jauh lebih mumpuni harus retak di tengah jalan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk berpisah. Sungai duka yang mengalir di pipinya memeras gundah penyesalan. Ada rasa pahit tapi bukan kopi. Disertai detak jantung tidak beraturan, tapi bukan kebahagiaan. Tersadar bahwa cinta bukanlah satu-satunya hidup, Adele terus melangkah membuka lembaran baru, menjalani hidup masing-masing dengan sisa-sisa kenangan yang tersimpan dalam rona-rona pelangi asmara. Dalam album biru terlihat Emma mewujudkan impiannya bersama perempuan lain, dan Adele, begitu memprihatinkan, terbakar api cemburu dan mati ditikam rindunya sendiri, karena hanya bisa berpura-pura melangkah maju, namun di lubuk hatinya dia berpaling dari kenyataan, hanya menjadi penonton kesuksesan mantan kekasihnya yang kini tidak lagi berwarna biru. Film diberi judul Blue is the Warmest Color karena tentunya bukan hanya rambut Emma saja yang berwarna biru serta kisah mereka yang mengharu biru, tapi juga dengan properti-properti berwarna biru, dan pastinya adegan-adegan ranjang bagaikan film biru, terutama pada adegan ciki-cik wow lesbian yang berdurasi lumayan panjang. Hey, ini film semi kah? Kok seger ya? Spoiler endingnya dalam film ini begitu menyesakkan hati Adele. Dengan gaun biru yang dikenakannya, dia terpaksa pergi dari sebuah pesta pameran lukisan Emma yang sukses tanpa bercakap-cakap. So, bro and sister, saya tidak ingin berlarut-larut, maka saya akhiri sampai sebegininya saja. Ya, memang saya tidak pandai dalam menerjemahkan isi film seperti yang lainnya, tapi setidaknya saya berusaha untuk mencoba. Ya, mohon maklum dan terima kasih banyak yang sudah menonton hingga akhir rangkuman filmnya versi channel ini. Jika ada saran dan kritik, monggo bubuhkan di kolom komentar ya, bro and sister. Akhir kata, selamat menonton, sampai jumpa, salam film-film berkualitas, adios amigos, yip yip, hiha.